Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, penuh sukacita. Apalagi Ibu Gembala kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa jumpa kembali ya di bulan ini. Ya, setelah berbulan-bulan, berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan ya. Kita nggak berjumpa. Oke. Nah, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan itu sempurna. Kenapa demikian? Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan bagi yang punya anak-anak, adalah bulan-bulan pengeluaran yang luar biasa. Setuju? Anak naik kelas, butuh buku baru, ya. Anak mau pindah dari SD ke SMP ke SMA, biaya pendaftarannya luar biasa. Wow, kala-kala kita yang kuliah, ya, misalnya banyak pengeluaran, ya. Dan di samping itu, ya ada yang berkata keadaan ekonomi dan sebagainya yang apalagi di tahun ini tahun politik dan sebagainya, jadi situasi kondisi dunia usaha bisnis semuanya agak ditahan-tahan dulu untuk melihat keadaan masa depan gimana. Tetapi ingat satu hal, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Katakan kiri kanan, bahwa penyertaan Tuhan atas hidupmu sempurna. Haleluya. Ya, Tuhan berjanji untuk menyertai dan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, saya akan mendahului dengan 2 contoh di dalam Alkitab. Ada banyak contoh dan Alkitab berisi banyak hal tentang penyertaan Tuhan. Kita nyanyi tadi ada anugerah Tuhan, ada janji Tuhan. Kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi saya ingin mengungkapkan ada 2 kisah tentang penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah kisah tentang Yusuf. Yang kedua adalah kisah tentang Daniel. Kenapa 2 kisah ini? Karena 2 kisah ini memiliki latar belakang yang mirip-mirip. Ya, Yusuf dan Daniel itu dibuang. Betul kan? Dibuang. Atau Yusuf dibuang oleh keluarganya, Daniel dibawa ke dalam pembuangan. Ya. Ditawan dalam pembuangan. Yusuf juga mengalami penawanan. Ya. Yusuf tidak disukai oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Daniel tidak disukai oleh pejabat-pejabat yang ada. Mereka ada dalam situasi yang sama. Mereka terpenjara, mereka mendapatkan tantangan yang mirip-mirip. Tetapi ingat bahwa di tengah situasi yang demikian, dan mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 23, setelah dia dibawa kemudian dijual kepada Potifar, dan kemudian Potifar melihat pekerjaan Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 3, dikatakan begini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Salah satu tanda penyertaan Tuhan adalah keberhasilan. Keberhasilan itu bukan usaha kita. Dengan kekuatan kita, kita bisa mampu untuk meraihnya. Keberhasilan manusia terbatas, keberhasilan manusia hanya merujuk kepada apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan itu berupa apa? Materi, kedudukan, betul kan? Kekayaan. Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah Yusuf melakukan kehendak Allah pada masanya. Itulah keberhasilan. Dunia mengukur keberhasilan dengan materi, keuangan.
Tapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Beda kan? Beda. Dunia mengukur keberhasilan dengan kedudukan, pencapaian dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan berkata, keberhasilan itu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak. Maka dikatakanlah, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Kebahagiaan, pesta yang Tuhanmu sediakan. Pesta kerajaan Allah. Pesta anak domba. Amin. Nah, Yusuf melakukan kehendak Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Dia dipercayakan banyak hal. Bahkan Potifar mengatakan, selain istriku, ya, kamu bisa mengatur segala sesuatu yang ada. Tapi kemudian Yusuf dihianati. Ya, kalau orang Munano bilang dikoncudu. Difitnah. Betul kan? Daniel juga mengalami fitnahan kan? Difitnah. Tapi kemudian ketika Yusuf dilempar ke dalam penjara, penjara ini bukan hanya sekedar penjara biasa, penjara ini merupakan penjara politik. Ini musuh-musuh Firaun dipenjarakan di sini, dan penjara itu penjara yang sangat ketat, sangat keras. Tetapi ayat 23 berkata, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dalam penjara sekalipun, Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita ada timbul satu pertanyaan. Masihkah kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita? Amsal mengatakan ketika susu ditekan akan menghasilkan mentega. Yusuf dibuang ke dalam penjara. Bahkan ya, di situ mungkin ada ahli minum atau ahli roti. Tukang. Juru minum, memang Bapak Ibu luar biasa, sekolah minggunya lulus, ya. Juru minum, ya, ada ketemu di situ, ya. Dan Yusuf melakukan yang terbaik. Dia tidak mengeluh, tapi dia melakukan yang terbaik. Dan kepala penjara melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan segala yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bagaimana dengan sikap kita? Ketika kita difitnah, ketika kita dibuang dalam situasi yang tidak enak, masihkah kita tetap melakukan yang terbaik? Mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang koro-koro, mungkin ada yang bersungut-sungut. Ya, itu manusiawi. Tetapi kita harus meneladani bahwa di dalam segala keadaan, penyertaan Tuhan itu tetap sempurna. Amin. Walaupun kita di tengah badai kehidupan, kita ditolak, kita difitnah, kita disingkirkan, tapi penyertaan Tuhan itu tetap sempurna adanya. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pada akhirnya. Nah, bagaimana dengan Daniel? Nah, salah satu contoh saya ambil di sini, Daniel dibuang ke lubang singa, ke gua singa. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun dihina, dibuang, dicaci maki, direncanakan yang tidak baik, masihkah kita berani seperti Daniel? Ini pertanyaan bagi kita. Nah, Daniel 6 ayat 28 sampai 29 dikatakan, ini Darius yang mengatakan, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi.
Dia yang telah melepaskan Daniel. Memang tidak ada kata penyertaan Tuhan di situ. Tetapi Daniel telah masuk ke lubang singa. Singa-singa ini dibuat kelaparan. Tapi Daniel selamat. Kenapa Daniel selamat? Karena disertai Tuhan. Amin. Disertai Tuhan lebih penting dari apapun. Penyertaan Tuhan itu harus selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu langkah ke depan. Kita tidak tahu berapa detik ke depan kehidupan kita bagaimana. Tapi kalau kita sadar bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan meluputkan kita. Walaupun orang merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita, walaupun keadaan ekonomi kita sedang terpuruk, walaupun dompet kita mungkin hanya sisa berisi uang 1.000 rupiah. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan membelah laut. Tuhan yang akan mengirimkan mana bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan membela kita. Kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan mengatur setiap mulut-mulut singa. Dan kemudian melepaskan kita dari cengkraman para singa-singa itu. Dan dikatakan, dan Daniel ini kemudian mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. 4 raja dilalui oleh Daniel dengan luar biasa. Dan Daniel selalu ada di top kepemimpinan. Karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini kau sedang digoyang kedudukanmu. Imanmu sedang digoyang, tapi percayalah ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupanmu. Nah, penyertaan Tuhan itu merupakan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Kita harus sadari ini merupakan berkat Tuhan. Keselamatan adalah berkat yang terutama. Tetapi ketika kita telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan merupakan berkat Tuhan. Coba kita lihat, dari manakah berkat itu? Kejadian 1 ayat 28 berkata begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. The first mention of blessings, kata berkat ini, itu ada di dalam Kejadian pasal 1. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati manusia. Jadi berkat itu sebenarnya jangan dikejar. Berkat itu sudah tersedia dalam kehidupan kita. Sejak kapan? Sejak manusia diciptakan. Berkat itu diberikan Tuhan sebelum kita melakukan apa-apa. Betul kan? Ayat ini mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Allah memberikan tugas kepada siapa? Manusia. Dikatakan, beranak cuculah. Jadi jangan takut untuk menikah. Yang belum, yang sudah jangan tambah lagi. Ya, kecuali dia bujangan. Ya, jangan takut untuk menikah. Karena Tuhan menyuruh kita untuk beranak cucu. Takut disakiti. Itu masa lalu Bapak Ibu. Adik-adik. Ya, itu disakiti cowok itu biasa. Ya, disakiti cewek itu biasa. Jangan keterlaluan untuk membiasakannya. Begitu maksudnya. Jangan terpuruk untuk hal itu. Ya, karena Tuhan mempunyai janji dalam kehidupan kita. Beranak cuculah. Apalagi bertambah banyak. Apalagi penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Serta berkuasa. Tapi ini bukan hanya sekedar membangun keluarga. Ini juga bicara soal bisnis, ekonomi. Beranak cucu itu artinya berbuah. Berbuah itu berarti ada sesuatu yang harus kita hasilkan. Dari mana itu kita hasilkan?
Tuhan saya belum punya modal. Ada modal yang Tuhan sudah berikan. Ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, nafas kehidupan kepada Adam, artinya Tuhan memberikan potensinya dalam kehidupan Adam. Ada kemampuan Allah diberikan kepada manusia. Ada hikmat Tuhan. Itu modal. Walaupun kita punya fulus banyak, tapi kalau kita tidak punya hikmat untuk mengembangkan, habis. Betul kan? Habis. Jadi ayat-ayat ini berbicara juga soal ekonomi. Tuhan memberkati kita. Artinya Tuhan sudah memberikan kita kelengkapannya. Tuhan sudah memberikan kepada kita modal dasarnya. Tinggal kita yang mengerjakannya. Kata berkat di sini dalam bahasa Ibrani barak. Barak itu artinya bersujud, menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi ingat, ketika kita bersujud menyembah, ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, dia lagi bersujud untuk apa? Memberikan berkat. Nah, jadi di sini dikatakan ketika kita sedang bersujud, tangan Tuhan itu ada di atas kepala kita. Tangan Tuhan ini berbicara tentang penyertaan Tuhan itu. Jadi penyertaan Tuhan itu merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak disertai, jika kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam mantap. Ya, kita perlu Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai saya tidak akan pernah untuk berjalan. Ada tiang awan, ada tiang api. Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai dengan tiang awan, tiang api, saya akan tetap di sini. Kalau Tuhan bergerak, saya pun akan bergerak bersama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kata memberkati ini, itu erat kaitannya dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita disertai Tuhan, sehingga kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada talenta, ada kemampuan, ada potensi Allah. Amin. Itu yang diberikan kepada kita. Dan kemudian kalau Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka itu yang keluar. Saya percaya bapak-bapak di sini penuh dengan hikmat Tuhan. Saya percaya ibu-ibu juga tempat ini penuh dengan hikmat Tuhan. Amin. Ada potensi yang Tuhan berikan kan? Apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada padamu? Saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan memberikan hikmat pengetahuan. Dari sini Tuhan berikan, engkau bisa menciptakan sesuatu yang menghasilkan. Yang kemudian berbuah, lalu kemudian bertambah banyak, lalu kemudian memenuhi pangsa pasar yang ada. Dan menaklukkan saingan-saingan yang ada. Setuju? Percaya? Amin? Walaupun cuma kue onde-onde, tapi kue onde-ondemu telah menaklukkan pasar Makassar. Sehingga ketika orang dari luar mencari apa yang menjadi makanan khas di Makassar, onde-onde itulah yang muncul. Oh ya, sederhana. Tapi kalau kau disertai Tuhan, yang sederhana akan bertambah besar, menjadi besar, dan semakin besar. Amin. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Kita takut untuk mengerjakannya. Kenapa kita jangan takut untuk mengerjakannya? Karena begini Bapak Ibu, ada Immanuel. Ada Immanuel. Apa itu Immanuel? Apa itu Immanuel? Allah beserta kita, artinya
Tapi siapakah Immanuel itu? Immanuel itu berarti begini, Immanuel. Immanu, manunggal. El, Tuhan. Jadi Immanuel ini artinya Tuhan manunggal dengan kita. Siapa yang manunggal dengan kita? Yesus. Kok diam? Kok diam? Tidak percaya? Yesus ada di mana sekarang? Di sorga. Oh ya? Dia Allah yang jauh. Bimbo mengatakan, kalau kau jauh, aku jauh. Kalau kau dekat, aku dekat. Salah. Allah kita memang Allah yang jauh di sana. Tapi dia juga Allah yang dekat dengan kita. Di manakah dia? Sini. Artinya, Yesus manunggal dengan kita. Manunggal ini berarti Yesus ada di dalam kita. Berarti kemanapun kita pergi, ada Yesus. Setuju? Amin. Ada Yesus di dalam saya. Ada Yesus di dalam Bapak Ibu Saudara. Coba kan kita tidak sadar selalu. Toh? Yang maunya kita kan. Suka-suka kita nyanyi. Suka-sukamu Tuhan. Sampai goyang-goyang. Tapi ternyata yang terjadi, suka-sukaku Tuhan. Bukan suka-suka Tuhan, suka-suka saya. Tapi penyertaan Tuhan berbicara bahwa ada Tuhan di dalam kita yang selalu menyertai kita. Allah itu berdiam di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Amin. Sempurna. Karena dia ada di dalam kita. Sehingga kita tidak takut lagi. Kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Kita tidak tertekan lagi. Karena kita punya bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Karena Tuhan ada di dalam engkau. Tuhan berkemah di dalam kita. Shekinah glory, kemah Tuhan itu ada di dalam saya dan saudara. Wah, makanya orang yang sadar ada Yesus di dalamnya, dia tidak akan takut lagi. Dia tidak akan gentar. Yusuf, Daniel tidak takut. Karena mereka percaya kepada Elohim. Allah yang menyertai. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan begini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuhan. Wow, ini kan bentuk keyakinan yang luar biasa. Karena mereka percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Maka Yesaya mengatakan bahwa kita akan berjalan melalui air, kita tidak akan dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api, kita tidak akan pernah dihanguskan. Masalah tidak akan pernah menjatuhkan kehidupanmu kalau engkau tidak pernah mengizinkannya. Amin. Burung bisa terbang di atas kepala kita. Karena memang dia punya hak untuk itu. Tapi dia tidak akan pernah bisa bersarang di kepala kita kalau kita tidak mengizinkannya. Masalah boleh datang. Persoalan boleh datang. Tapi akan membuat kita terpuruk, terintimidasi. Dan kemudian kita kehilangan pengharapan, kita stres, kita depresi. Kalau kita mengizinkan masalah itu menguasai kehidupan kita. Kenapa kita mengizinkan? Karena kita tidak mempercayai Tuhan. Kenapa kita tidak mempercayai Tuhan? Karena kita hanya melihat fakta. Kita hanya melihat apa? Fakta. Memang berita mengatakan demikian. Memang. Tapi ada kebenaran di balik itu.
bahwa Allahku adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kehidupan kita. Nah, penyertaan Tuhan itu akan memberikan apa Bapak Ibu? Ada 3 hal. Ada ketenangan. Coba, Bapak Ibu kan pernah baca kisah dengar Yesus dan murid-murid berlayar naik kapal di Danau Genesaret. Lalu apa yang terjadi? Ombak badai datang. Yesus ngapain? Tidur. Yesus ngapain? Tidur. Murid-murid? 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 Padahal mereka satu kapal dengan itu gambaran kehidupan kita. Murid-murid ini banyak yang nelayan, betul kan? Iya kan? Nelayan. Tapi mereka tidak sadar ada Yesus. Mereka melakukan dengan kekuatannya. Berusaha untuk mengatasi badai dengan kekuatannya. Yesus tidur. Aha. Apakah Yesus bangun dalam hidupmu? Atau Yesus tidur dalam hidupmu? Kalau bangun, kau tidak akan takut. Amin. Tanya dulu kiri kanan. Yesus bangun atau tidur? Nah, kalau Yesus bangun, berarti kita harus ada persekutuan dengan Yesus. Yesus bukan hanya sekedar tamu dalam kehidupan kita, tapi Yesus adalah pemilik kehidupan kita. Dialah Tuhan, dialah Raja atas kehidupan kita. Ada ketenangan, ada apa? Ada kemenangan. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Badai saja dia teduhkan. Apakah kita bisa meneduhkan badai? Meneduhkan masalah? Persoalan, bisa enggak? Bisa. Karena ada Yesus di dalam hidupmu. Ada siapa? Ada Yesus, Immanuel itu dalam hidup kita. Ada kecukupan. Ini dia. Kalau ketenangan mungkin iya. Kalau kemenangan saya percaya Yesus memberikan kita kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Tapi kalau soal ini, gimana Pak? Sekarang harga-harga naik. Ya. Betul, bawang merah sekarang belum turun-turun loh. Bawang putih belum turun-turun loh. Telur naik. Karena mau hari raya katanya. Tapi akan terjadi, inflasi akan terus terjadi. Akan naik. Kalau itu Pak, gaji saya tidak cukup. Mau harap gaji atau berkat dari Tuhan? Gaji tidak akan mencukupi. Berkat akan membuat kita kelimpahan. Gaji pertengahan bulan habis. Bahkan 1 minggu setelah terima gaji bisa habis. Tapi berkat tidak pernah berkesudahan. Karena kita disertai oleh berkat. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab, kita telah disertai oleh berkat. Kita berjalan disertai oleh berkat. Kita melakukan sesuatu, kita disertai oleh berkat. Amin. Kok tidak ada amin? Percayalah. Kejadian 1 ayat 28 sudah terjadi. Bahkan lihat, Abraham keluar tanpa apa-apa. Betul, dari tanah kelahirannya, betul kan? Tapi Tuhan dalam perjalanannya, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Dia menjadi orang yang sangat kaya di daerah itu, di kawasan itu. Raja-raja pun tunduk sama Abraham. Penyertaan Tuhan. Dari yang tidak ada, Tuhan buat berhasil. Lot yang hanya ngikut Abraham pun diberkati Tuhan. Bayangkan, berkat itu bisa transfer kepada orang lain. Nah,
kecukupan. Dia Allah El Shaddai. Kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Apa itu El Shaddai? Dia Allah yang besar yang memelihara kehidupan kita. Allah itu digambarkan seperti seorang ibu yang memberikan ASI kepada anak. Ada kecukupan. Tetapi kemudian ketika kita takut, ketakutan akan membuat apa? Kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan dalam segala hal. Bahkan ketika kita mengalami ketakutan, ketakutan itu akan membuat apa? Keinginan kita untuk menjadi lebih apa? Lebih kaya, lebih berkuasa, lebih terkenal. Kenapa? Karena ada ketakutan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu bukan hanya sekedar menundukkan kita, tetapi kadang-kadang karena ada ketakutan dalam kehidupan kita, kita bisa bertindak lebih daripada itu. Sehingga kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Contoh, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Kok sampai pada ayat ini? Ada rahasia yang terkandung di sini. Ketika kita dalam kesulitan, biasanya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih, yang akan membuat kita kemudian masuk dalam masalah. Betul kan? Contoh, ini ada uang sekolah anak. Pas-pasan. Terus ada tawaran investasi. Bapak Ibu taruh di sini, bunganya akan begini. Wow. Nanti akan berapa bulan kemudian akan jadi begini. Kalau tambah lagi akan begini. Karena ada ketakutan tidak berkecukupan, maka ini menimbulkan keinginan untuk melakukan yang lebih. Sehingga uang anak ini dimasukkan dalam investasi. Ketakutan akan menciptakan keinginan yang lebih. Yang kemudian keinginan itu akan menjerat kita. Begini. Keinginan itu akan memperbudak kita. Keinginan itu akan menguasai kita. Kita punya keinginan, tetapi karena keinginan itu berlebihan, maka keinginan itu yang akan menguasai kita. Paham maksudnya? Hawa melihat buah itu enak. Apa yang terjadi? Dia ingin. Betul kan? Dia ingin. Ketika dia ingin, keinginan itu yang menguasainya. Ketika keinginan itu menguasainya, Hawa terjerat dalam dosa. Keinginan berbeda dengan kebutuhan. Kadang-kadang yang muncul bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginan itu, itulah kata birahi ini. Keinginan untuk menguasai sesuatu, maka sesuatu itu akan kembali menguasai kita dan tunduk takluk di bawah keinginan itu. Keinginan untuk menjadi kaya, maka keinginan ini akan menundukkan kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Contoh, korupsi. Kenapa orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Maka ingin cepat kaya ini menguasai dia. Sehingga dia tunduk takluk di bawah keinginan itu dan melakukan hal-hal yang menyimpang. Apa keinginan? Ya, berahi ini ibarat dengan libido. Tahu libido? Saya tidak lagi bicara seks di sini. Libido kekuasaan. Libido kekayaan. Apalagi? Libido ketenaran.
itu kemudian bisa menguasai manusia. Kenapa manusia melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk? Karena dikuasai oleh keinginan. Karena itu, yang terakhir, supaya penyertaan Tuhan itu tetap sempurna dan kita tidak kehilangan damai sejahtera, ketenangan, kecukupan dalam kehidupan kita, maka Mazmur 23 ayat 1 berkata begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris, I shall not want. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi selain Tuhan. Artinya apa? Kita harus mengutamakan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Ada masalah? Iya. Tapi utamakan Tuhan. Masalah itu ibarat satu titik. Tapi kita taruh titik itu di mana? Di depan mata kita, mata rohani kita, atau di belakang Tuhan. Kalau kita taruh titik itu di depan mata rohani kita, maka titik itulah yang akan menjadi besar dan Tuhan akan menjadi kecil. Ketika kita taruh Tuhan dalam pemandangan kita, Tuhanlah yang menjadi besar, masalah akan menjadi kecil. Amin. Takkan kekurangan aku. Berarti kita harus apa? Berfokus pada Tuhan, bukan pada keinginan. Fokus pada Tuhan. Yang kedua, berusaha untuk selalu mengembangkan potensi diri. Ibu-ibu, bikin kue yang paling enak. Kemudian jual. Ya, jual. Maka itu akan menghasilkan. Ekonomi kerajaan Allah bukan ekonomi pengemis. Tapi ekonomi kerajaan Allah adalah ekonomi yang memberkati. Kita tidak diciptakan untuk jadi peminta-minta. Kita diciptakan untuk jadi pemberi. Tapi kita tidak sadar untuk itu. Yang ketiga, yang tadi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Masalah boleh ada. Katakan, terima kasih masalah. Kau adalah tamu dalam rumahku, tapi engkau bukan Tuhan atas rumahku. Amin. Masalah boleh ada untuk kita bisa menjadi semakin kuat. Masalah boleh ada sebagai latih tanding kita. Loh, kalau tidak ada pertandingan, Bapak Ibu tidak akan pernah naik kelas. Masalah boleh ada, kita bersyukur untuk itu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Jangan takut, jangan khawatir. Dia Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita dikuasai oleh keinginan. Karena itu mari hari ini, arahkan terus pandanganmu kepada Tuhan. Mazmur berkata seperti seorang hamba yang selalu melihat kepada tangan tuannya. Yang selalu berharap kepada tangan Tuannya. Kepada Sang Tuhan untuk memberkati kehidupannya. Kau punya masalah? Ya, saya punya masalah. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang menyertai. Kau punya masalah dalam keluarga, dalam keuangan. Iya, semua punya. Semua punya. Tapi ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
Indah arti kehadiran, penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Ingin ku selalu bersama rancangan keindahan arti kehadiran. Ada janda seorang nabi. Nabi ini ternyata banyak hutangnya. Lalu kemudian datang tukang tagih, dan dia tidak punya apa-apa. Dan tukang tagih ini akan membawa anak-anaknya untuk dijadikan budak. Mungkin engkau sedang mengalami hutang piutang, sedang mengalami dan tenggak waktunya sudah sangat dekat. Tapi kemudian datang Nabi berkata, apa yang kau punya? Apa yang ada dalam rumahmu? Saya hanya punya satu botol buli-buli yang berisi minyak. Lalu Nabi itu berkata, pergi, cari katohan, cari sebanyak-banyaknya, cari tempayan, cari ember, cari sebanyak-banyaknya. Ini artinya kembangkan potensimu, jangan tahan, perlebar, jangan tahan. Lalu kemudian setelah dia ambil buli-buli itu, Nabi itu tuangkan. Dan minyak dalam botol itu tidak pernah habis. Sampai seluruh katoang itu, ember itu semuanya penuh dengan minyak. Lalu apa yang terjadi? Nabi ini berkata, pergi, jualah, lunasi hutangmu, dan selebihnya hiduplah bijaksana dengan hasilnya. Kelola dengan baik. Ada Tuhan di tempat ini. Kau bisa berseru pada Tuhan. Kau bisa mengungkapkan masalah kepada Tuhan. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Bapa selalu peduli dengan anak-anaknya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan kami punya Tuhan yang sanggup untuk meredakan badai masalah. Dan kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau kami salah dalam mengelola keuangan kami. Kami salah dalam mengelola kehidupan kami. Dan biar pada hari ini, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Keajaiban-Mu terjadi. Pemulihan-Mu terjadi. Kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kelepasan terjadi. Engkau bebas dari segala kutuk keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan melihat, kalau kau keluar dari tempat ini, ada kemenangan Tuhan yang menyertai engkau. Ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan, ada kesehatan. Dan kau akan terus bersyukur kepada Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.